Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, hadis 164 mengikut bab at-tasi yang ke-9. Riwayat yang pertama riwayat Imam Muslim, yang berikutnya wa fi riwayatin, dalam satu riwayat menurut Imam Muslim juga. Idza, apabila waqa'at, jatuh, luqmatu ahadikum, luqmah, satu suapan makan, jatuh. Kalau jatuh satu suapan makan, ini sedang makan, jatuh. Makanan orang Arab itu gandum dicampur dengan susu, dicampur dengan minyak sapi, lalu kemudian dimasak pakai bara api jadi roti. Jadi satu suap maksudku bukan nasi. Nasi kalau dipegang jatuh serat ya. Ini dipahami dulu makanannya. Gandum jatuh ya, semua disuapin jatuh. Wal yakhudha, maka ambil. Wal yumit, maka nabiha min ada, selama tidak ada. Ada selalu diartikan sesuatu yang mengganggu. Selama dia tak mengganggu. Maksud mengganggu itu tak jijik kita atau jatuh ke najis, ambil. Wal yakulha, ambil, makan. Hadis ini umurnya 1445 tahun. Sebelum muncul iklan belum 5 menit. Lebih dulu hadisnya. Kok dibiarkan, kenapa? Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu untuk setan. Empat zakat fitrah. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga anggur kecil yang dikeringkan, zabib namanya. Yang keempat susu kambing yang ditampung, ditalam, dijemur, mentega namanya. Itulah makanan pokok orang dulu. Keempat makanan pokok ini di tempat kita jadi cemilan.
roti cemilan, anggur cemilan, zabib cemilan, mentega, betul semua cemilan. Yang penting kita makan nasi. Makan mie pun makan nasi. Pokoknya kalau tak ada nasi. Jadi rupanya perubahan zaman merubah tradisi termasuk makan. Tapi kalau kita tengok sekarang kita ini kan makan nasi. Kira-kira 30 tahun lagi orang sudah tak makan nasi. Karena di beberapa tempat saya tengok orang tak makan nasi. Pas acara makan ada ngambil sayur aja, ada ngambil ayam aja, ada ngambil buah aja. Pas tanya bapak tak makan nasi, diet karbo, jaga takut gula, kolesterol. Dulu tak ada orang makan nasi. Tunjukkan saya mana hadis Nabi Muhammad makan nasi. Nasi itu baru datang belakangan. Jamaah haji datang dari Bukhara, dari India, dari Indonesia. Orang itu naik kapal laut membawa beras. Sampai di Mekah dimasak orang, dikasih ke orang Mekah, dicoba sama orang Arab, enak juga rupanya. Berubah, kalah. Orang makan pun sekarang makan. Jadi memahami hadis ini, memahaminya, kalau orang tak paham, bingung dia baca hadis ini. Makan nasi dicampur rendang, jatuh, manur. Pahami dulu. Itulah perlunya belajar sosiologi, antropologi untuk memahami hadis. Wala yamsah yadahu, jangan menyapu, mengusap tangannya, bil mindil, dengan sapu tangan, dengan kain, dengan tisu, hatta yal'aqa asabi'an, sampai dia jilat jarinya. Sobek roti tadi, dicolek pakai kurma, pakai daging, lalu kemudian jangan disapu pakai tisu, pakai kain, sampai dia mengisap bersih, habis. Fa innahu la yadri, karena dia tak tahu bi ayyi ta'amil barakah, dia tak tahu pada makanan yang mana yang ada barokah, apakah pada rotinya, atau pada selenya, atau pada karinya, atau pada kuah yang menempel. Entah di mana barokah. Habis. Wa fi riwayatin, riwayat lain, riwayat ketiga, riwayat Muslim juga. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yahduru, datang setan. Ahadak, datang setan. Inda kulli syai'in, datang setan kepada kita dalam semua aktivitas kita. Waktu kita makan, setan datang. Waktu kita minum, setan datang. Waktu kita berhubungan, setan datang. Waktu kita pengajian, itu setan datang. Ikut juga setan mengaji. Makanya kalau tak mengaji, lebih parah dari setan. Setan aja datang. Masa kita tak datang? Kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai setan itu datang waktu makan. Sedang makan, setan datang. Fa idza saqatat, apabila jatuh, min ahadikum, dari tangan kaki kamu, al-luqmata, satu cuil, satu suap, luqmah, suap, fal yumit maka nabiha min ada,
lalu kemudian wal yakulha, makanlah, wala yada'ha bisyaitan, jangan biarkan untuk setan. Jadi kalau kita tinggalkan situ, berarti meninggalkan untuk setan. Parahnya lagi orang kita ini, memang disediakan pula untuk setan. Ini ayam, ini gulai, ini kambing, untuk setan. Lebih banyak pula untuk setan itu lagi dari itu dia. Kepalanya, hatinya, otaknya untuk setan. Dia gazebo-nya, lemak-lemaknya itu dia. Tak boleh. Tak ada untuk setan. Setan makan najisnya, darahnya. Namal hurimat alaikumul maitatu bangkai, wadamu darah, walahmul khinzir. Jangan biarkan setan. Setan ini dari mana Pak Ustaz? Dari jin. Jin yang baik-baik. Wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang jin muslim. Jin muslim tak makan darah, karena darah najis. Jadi kalau gitu jin muslim itu tidak boleh istinja pakai tulang. Pergi ke musafir, sampai di tengah jalan dapat tulang, batu tak ada. Kata Nabi, jangan istinja pakai tulang. Kenapa? Ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan saudara kami, maksudnya makanan jin. Tulang dari onta yang disembelih, yang tak disembelih pun jin Islam tak mau. Sekarang jin itu tak dapat lagi, habis tulangnya pun diisup orang. Ada jatah semut, ada jatah lalat, ada jatah jin. Cuma kalau habis memasak tulang malam, dibuang, yang dibiarkan di dapur. Ya kalau jin Islam yang datang, kalau jin kafir. Orang kita sengaja disiapkan tulang, dipanggil jin untuk menanya togel. Kata setan, kami pun udah lama tak main togel gitu. Jadi setan ini datangnya dari jin. Ada yang jin Islam, wa minnal qasitun, ada yang jin kafir. Jin kafir itulah namanya setan. Orang barat menyebutnya satan. Makanya ayat-ayat setan terjemahnya satanic verse. Verse ayat. Satanic verse, ayat-ayat setan. Salam masih hidup orang. Ada Arab menyebutnya syaitan. Orang kita nyebutnya setan. Sampai ke Malaysia bagian atas hilang N. Karena orang itu bercakap setan, setan. Arab setan. Saya dulu banyak kawan-kawan ngamuk dia kalau dia jadi orang Mesir. Arab setan, dan Arab setan. Syaitan bahasa Arab. Induk dari semuanya itu, induk setan, induk ongkangnya, namanya iblis. Jadi yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu iblis. Adapun setan yang kelas-kelas kopral mati, anak-anak buah, pion-pion yang kerucut. Manusia ini ada juga yang jadi setan, ada. Maka disebut syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi kalau ada orang yang bilang setan kau, bak cakapnya itu betul apa tidak? Betul. Setan kau. Tapi kita Ustaz Somad kemarin setan itu jin. Kau kalau nonton setengah, kalau nonton sampai habis. Manusia itu setan. Semua yang jauh dari Allah, melawan perintah Allah, maka disebut dengan setan.
dia bertobat, kalau dia hijrah, kalau dia masuk Islam, memperbaiki dirinya, maka dia hanifan musliman, dia muslim. Setan itu sifat atau sosok, sosok ada dia itu, memang ada setan. Dan kita tak disuruh mencari-cari setan, berkawan sama setan, menyiapkan makanan setan, memandikan setan, memberikan satu kamar khusus untuk setan, bangun hotel bagus-bagus, dibuatkan satu kamar, kamar setan. Anak yatim tidur tak pernah di hotel, setan pula disediakan. Nah, buatlah program semalam bersama yatim, undang anak-anak yatim, bawa tidur di hotel, ajar dia berenang, satu orang satu keluarga. Setan pula dimanjakan, makan bersama setan, tidur bersama setan, minum bersama setan, tak baca doa, ikut setan. Saya pulanglah ke kampung tempat saya SD. Saya berpindah-pindah. SD kelas 1 sampai kelas 3 pindah. Kelas 3 sampai kelas 4 pindah. Kelas 4 sampai kelas 6 pindah. Jadi pulang saya jumpa sama tetangga. Pas jumpa itu tertawa lah tetangga saya. Saya heran kenapa dia ketawa. Kenapa bapak ketawa saya? Ingat saya Ustaz waktu kecil dulu sama adik Ustaz kedua. Kata adik Ustaz, abang belum baca doa makan. Terus kata Ustaz, kita tak usah baca doa karena ikan asin, biarlah saya tak ikut. Saya lupa saya ingat. Begitu gue bilang, Pak, iya. Supaya kalau makan ikan asin biarlah saya tak ikut. Mau makan apapun kita setan tak boleh ikut. Karena bukan masalah makanannya apa, tapi tidak boleh satu majelis dengan setan. Itulah kenapa tidak boleh di kamar di rumah ada patung. Kenapa tak boleh? Karena diam di situ setan. Ruang tamu lebih spesial lagi, kamar tempat tidur. Di kamar tempat tidur itulah tempat setan. Atung duduk setan. Orang Islam takut sama setan. Siapa takut sama setan? Mana ada kita takut sama setan? Kita bukan takut sama setan, tidak mau satu majelis sama. Bedakan antara takut sama setan. Ini banyak. Kalau kafir aja, jangan bodoh. Ini adalah kafir bodoh. Orang Islam takut sama setan. Ada kami takut sama setan. Kalau takut kami sama setan, tak habis tentang beliau. Orang dulu takut membuka hutan. Habis. Kalau naik kita pesawat, habis. Kita tak takut sama setan lagi. Ada kita takut sama setan. Cuman kita tak mau satu majelis sama setan. Kenapa malaikat rahmat itu Pak Ustaz takut sama setan? Mana ada? Itu katanya tak boleh ada patung, setan tak masuk. Dia tak mau satu majelis sama setan. Dilarang membunuh katak. La taqtul abdifda. Jangan bunuh katak. Kenapa? Naqiquhu tasbih. Karena bunyinya itu tasbih. Katak itu sedang bertasbih. Lain bunyinya boleh, cakap dia lah. Yang itu tasbih katak. Kalau kita subhanallah 33 berhenti, dia tak berhenti. Bertasbih. Hadis sahih tentang tasbih kata.
Karena tahu ada yang risau dengan tasbih. Risau lah bunyi kataannya. Tasbih kata. Al-Ashir yang 165. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tak ada Abdullah di situ Pak Ustaz. Memang tak ada. Anak Abbas. Anak Abbas banyak. Fadal anak Abbas juga. Anak Abbas yang mana? Itulah dia namanya kebiasa. Kalau disebut Ibnu Abbas, pasti Abdullah. Menurut Imam Ahmad, Ahmad yang mana? Beribu Ahmad. Kalau sudah disebut Ahmad, itu pasti Ahmad bin Hanbal. Itulah kebiasaan. Tak perlu dijelaskan lagi. Yang tak tahu itu, yang tak biasa. Kalau tak biasa tahu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdiri. Bimau'izatin, menyampaikan nasihat. Nabi menyampaikan nasihat. Wa qala, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Innakum mahsyurun. Nanti kamu akan mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Majmu'un, dikumpulkan semua. Yang mati dimakan buaya, yang mati dimakan ikan piranha, yang mati ditabrak truk, yang mati kecelakaan, bangkit semua. Ilallah hufatan, tidak pakai alas kaki. Bangkitnya kita tuh nanti tak pakai selop, tak pakai sendal, tak pakai sepatu. Uratan, tak pakai baju, tak pakai celana, tak pakai kain, telanjang bulat. Ghurlan, tak berhitan. Bacakannya lah ayat. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai dulu penciptaan kami waktu pertama kali. Macam mana dulu lahir ke dunia ini? Tak berselop, tak berbaju, tak berkhitan. Ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad lahir sudah. Tapi ini ceritanya kita. Lahir tak bersandal, tak berbaju, tak berkhitan. Wa'dan alaina, sudah janji kami kepada Allah. Inna kunna fa'ilin. Kami pasti akan melakukannya. Bagaimana dulu kamu datang ke dunia ini telanjang, tak bersandal, tak berkhitan, nanti kamu pun bangkit juga. Ala, ketahuilah, wa anna awwalal khalaiq, yang pertama kali dari semua makhluk ini yuksa, yang dikasih baju, yang dikasih pakaian nanti hari kiamat, Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama. Ala wa innahu sayujad birijal. Ala, ketahuilah, innahu, sesungguhnya, sayujad, Nabi Ibrahim akan datang, didatangkan birijalin, dengan beberapa orang min ummati, dari umat. Nabi Ibrahim datang bersama beberapa umat Nabi Muhammad. Wa yukhadhu bihim dzata shimal. Lalu kemudian sebagian mereka itu ditarik dari kelompok sebelah kiri, yang sebelah kanan penghuni surga, yang sebelah kiri penghuni neraka. Fa'aqulu, lalu aku pun berkata, kata Nabi, ya Rabb, ya Allah, ashabi, itu sahabatku ya Allah. Kenapa mereka itu ditarik dari sebelah kiri masuk neraka? Itu sahabat. Wa yuqalu, lalu dikatakanlah kepada Nabi Muhammad,
Innaka, sesungguhnya engkau, la tadri, kau tak tahu, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan sesudah engkau. Itu sahabatku, kenapa dia ditarik masuk neraka? Kau tak tahu apa yang mereka lakukan sesudah engkau mati. Itulah dia gerakan murtad setelah Nabi meninggal, tidak mau membayar zakat. Yang masuk Islamnya masuk Islam ecek-ecek. Wa aqulu, maka aku, kata Nabi Muhammad, aku berkata, kama qala al-abdus salih, aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh. Hamba yang saleh di situ maksudnya Nabi Isa. Tulis di bawah, Isa. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahida. Aku menjadi saksi bagi mereka. Saya jadi saksi bagi antum. Apa yang kamu lakukan, aku jadi saksi. Madumtu fihim, selama aku bersama mereka. Waktu aku masih hidup sama mereka, ya aku jadi saksi. Sudah meninggal, tak bisa lagi aku melarang dia. Sudah meninggal. Ila qaulihi, sampai pada ayat Al-Azizul Hakim. Allah Maha Aziz, kuasa, Hakim, Allah Maha bijaksana. Wa yuqalu li, lalu dikatakan kepadaku, Nabi Muhammad, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim. Mereka kembali kepada tradisi mereka ke belakang sebelum mereka Islam. Mundu faraqtahum, setelah engkau meninggal dunia, meninggalkan mereka, mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Itulah mengapa mereka ditarik ke sebelah kiri masuk neraka, karena meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sebagaimana tradisi Imam Nawawi, kata-kata yang sulit itu dijelaskannya. Kata-kata ghurlan, artinya ghaira mahtunin, ghaira tidak, mahtunin dikhitan, ghaira mahtunin tak dikhitan. Bahasa Arabnya ghurla. Siapa nama anak kamu? Ghurla, berarti tak bersunah. Ghurla, tak bersunah. Hadis 166, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, namanya Abdullah bin Mughaffal, nama kunyah panggilannya Abu Sa'id. Kalau anak antum pertama perempuan Aisyah, Abu Aisyah. Kalau anak antum Hafsah, Abu Hafsah. Nama dia Abu Sa'id, nama dia Abdullah bin Mughaffal. Qala, dia berkata, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melarang anil khalfi, Nabi melarang melempar batu, ambil batu, tak boleh melempar batu. Kenapa tak boleh? Waqala, Nabi berkata, innahu la yaqtulus sayda, tidak membunuh binatang buruan. Ambil batu, lempar, mati rupanya burung merpati yang hinggap di dahan. Tak ada gunanya. Dia kalau merpati kena, kok kepala orang di bawah, enggak. La yaqtulus sayda wala yankaul aduwa, tidak pula bisa membunuh musuh. Batu. Membunuh buruan tak bisa, membunuh burung tak bisa, membunuh harimau, pening pun tidak kata harimau, membunuh musuh tak juga bisa.
Wa innahu yaqfa'ul ain. Lemparan batu itu hanya melukai biji mata. Luka, pecah, berdarah. Wa yaksiru sin, kena ke gigi, patah, pecah, tanggal. Burung tak mati, musuh tak luka. Harimau tak mati, musuh hanya melukai biji mata dan gigi. Tak ada gunanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Buatlah sesuatu yang kira-kira ada efeknya. Apa yang tolak? Apa gunanya? Sekarang ini banyak orang melakukan membuat sesuatu tak tahu. Buat orang, tengok orang melakukan. Pokoknya sekarang asal viral, buat. Apapun dia buat orang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anna qariban libni Mughaffal, ada keluarga Ibnu Mughaffal di Khadab, melempar. Ibnu Mughaffal yang meriwayatkan hadis ini ada keluarganya qarib, kerabat. Nah, dilarang. Dia melarang. Nah, dilarangnya, wa qala, dibacakannya hadis. Inna Rasulullah SAW naha Nabi anil khadhi, larang parut. Inna la tasidu saydan, tidak membunuh binatang. Siapa bilang Ustaz tak bisa dengan panah, dengan melempar batu? Kami selalu pakai batu, kami membunuh burung. Mana? Pakai panah, bukan lempar begini. Kalau pakai ketapel lagi. Pakai alat, ini lempar tak tentu arah, tak ada manfaatnya. Summa ada, kemudian dia kembali. Uhadditsuka anna Rasulullah SAW naha'an. Aku sudah menyampaikan hadis ini Nabi ini kepada kau. Nabi melarang, tak boleh. Summa utta tahrim. Kalau kau tetap juga melempar pakai batu, padahal sudah aku sampaikan hadisnya, tapi kau tak juga mau berhenti, la ukallimuka abadan, aku tidak akan bicara lagi kamu, tak mau mencakapi kau. Sebagai hukuman, bukan memutus tali silaturahim, tak boleh putus silaturahim. Khairul jannata Fatimah, maksudnya tinggalkan perbuatan ini. Kalau kau tidak meninggalkan ini, kau bukan bermusuhan dengan saya, tapi kau sudah melawan sunnah. Hadis yang terakhir 167, sebelum masuk bab baru Rabu depan. Al-Thani Asyar yang ke-12. Wa an Abis ibni Rabi'ah, dari Abis bin Rabi'ah. Qala, dia berkata, Ra'aitu, saya melihat Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yuqabbil, mencium al-hajar, maksudnya yakni al-aswada, maksudnya hajar aswad. Ini hajar aswad. Wa yaqulu, kata Umar bin Khattab, inni a'lam, aku tahu, annaka, sesungguhnya engkau wahai batu, hajar, kau hanyalah batu, ma tamfa, kau tak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tak bisa mendatangkan mudarat. Lalu kalau tak bisa mendatangkan manfaat, tak bisa mudarat, kenapa dicium? Laula ra'anni ra'aitu Rasulullah, kalaulah bukan karena aku pernah menengok Nabi, yuqabbiluka, mencium, ma qabbaltuka, aku pun tak mau. Kalau bukan karena Nabi mencium, aku pun tak mau. Aku menciummu karena Nabi. Salah satu cara mengambil barokah, tak bisa mencium, pegang pakai tangan. Karena orang ramai,
tangan bekas memegang cincin. Tak juga bisa diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia naik kuda, zaman dulu naik unta mereka keliling, bawa tongkat. Tongkat itu ditempelkan ke atas. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Mengikuti sunnah Nabi tanpa berpikir. Ada tak ada manfaatnya, pokoknya kau cium. Kenapa kau cium? Karena Nabi. Ada kaum rasionalis, kalau tak ada manfaatnya menurut akal tak ikut. Pokoknya ada tak ada ikut. Kalau tak ada, bukan tak ada, kita tak tahu. Kalau tak ada, sebetulnya bukan tak ada, kita belum ketemu. Kita bilang tak ada, padahal sebetulnya ada. Sunnah makan, sunnah semua. Muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis yang kita kaji sebanyak 1, 2, 3 hadis, 3,5. Rabu depan baru kita masuk bab yang ke-17. Wallahu a'lam.